Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Faqala al-musannif asy-syarih rahimahullah ta'ala nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa bi'ulumi syayikhina wa bi'ulumil ulama'il 'amilin fid dharain amin. Faslun wal mu'taddatu 'ala dharbain. Malam ini kita membahas tentang wanita yang melaksanakan masa iddah itu terbagi menjadi dua. Pada pertemuan yang lalu di antara yang kita bahas adalah tentang babul khulu'. Babul khulu' yaitu seorang wanita yang minta pisah dengan suaminya tidak mau, akhirnya dia minta pakai imbalan. Dia memberikan imbalan kepada suami sehingga suaminya menceraikan dia, maka suami tidak boleh rujuk dengan di dalam masa iddah dengan mengatakan saya balik sama kamu, kecuali selesai masa iddahnya dengan nikah yang baru. Itu pun harus seizin istri, karena cerainya pakai imbalan. Beda dengan cerai yang merupakan imbalan. Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kalau masih ada yang belum paham, belum jelas, tanyakan. Malam ini tentang wanita yang melaksanakan masa iddah itu terbagi menjadi dua: mutawaffa anha wa ghairi mutawaffa anha. Yang pertama, perempuan yang melaksanakan masa iddah karena meninggal suaminya, dan yang bukan karena meninggal suaminya. Fal mutawaffa anha, maka perempuan yang suaminya meninggal dunia, in kanat hamilan, kalau dia sedang hamil, fa iddatuha biwada'il hamli, maka masa iddahnya dengan melahirkan. Jadi kalau ada seorang wanita suaminya meninggal sedangkan dia lagi hamil, kapan selesai masa iddahnya? Ketika dia melahirkan. Ada suatu cerita, saya punya kakak kelas dulu waktu mondok di Bangil di Dalwa, orang Jakarta. Si laki-laki ini, senior saya ini, dia sedang sakit parah, istrinya mau melahirkan, dua-duanya masuk rumah sakit. Akhirnya suaminya meninggal, beberapa jam kemudian istrinya melahirkan. Maka selesailah masa iddah istrinya. Kalau setelah itu istrinya mau langsung menikah, boleh. Hanya dalam hitungan jam saja, dalam 1 hari. Meninggal suami, istri langsung melahirkan, selesai itu masa iddah istrinya. Kalau dia langsung mau nikah, boleh. Kenapa? Selesai masa iddahnya dengan dia melahirkan. Wa in kanat hailan, kalau dia tidak hamil, ada wanita suaminya meninggal sedangkan dia bukan dalam keadaan hamil, fa iddatuha arba'atu ashhurin wa ashra, maka iddah atau masa iddahnya 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari dia jangankan menikah, dilamar aja tak boleh. Selama 4 bulan 10 hari. Selesai 4 bulan 10 hari baru boleh dia menikah. Itu yang pertama. Perempuan yang suaminya meninggal, masa iddahnya kalau hamil sampai melahirkan, kalau tidak hamil 4 bulan 10 hari. Wa ghairul mutawaffa anha, sedangkan kalau suaminya tidak meninggal, maksudnya dicerai ini. Misalnya ada seorang istri dicerai, berapa masa iddahnya? In kanat hamilan fa iddatuha biwada'il hamli. Kalau dia lagi hamil, maka masa iddahnya sama sampai melahirkan. Jadi kalau ada seorang wanita dicerai suaminya dalam keadaan hamil, masa iddahnya sampai melahirkan, sama kayak suami meninggal tadi. Jadi kalau ada wanita dicerai suaminya, masa iddahnya sampai melahirkan kalau dia hamil. Wa in kanat hailan, sedangkan kalau dia tidak hamil, misalnya seorang wanita dicerai suaminya, dia tidak hamil, wahia min zawatil haid, dan dia wanita yang masih haid, masih datang haid, fa iddatuha, maka iddahnya thalathatu quru wahia al-abhar, maka masa iddahnya 3 kali suci. Jadi kalau ada wanita dia
ditalak atau dicerai suaminya sedangkan dia masih haid 3 kali suci. 3 kali suci itu maksudnya haid, bulan depan suci, bulan depan lagi haid suci, bulan ketiga haid suci. Nah itu baru selesai masa iddahnya. Makanya haram bagi laki-laki mencerai istrinya sedangkan istrinya dalam keadaan haid, walaupun cerainya jatuh, walaupun talaknya jatuh, itu dosa suaminya. Kenapa? Memperpanjang masa iddahnya. Misalnya, saya kasih contoh. Misalnya ada seorang wanita, dia di bulan ini lagi haid, dicerai sama suaminya. Habis haid kan dia suci itu, belum dihitung satu, belum. Bulan depan dia haid suci, nah itu baru satu. Makanya tambah panjang masa iddahnya. Makanya dulu udah pernah kita bahas, haram bagi seorang suami mencerai istrinya lagi haid atau lagi suci, tapi sebelumnya disetubuhi dulu. Itu haram. Bagaimana cerai yang tidak haram? Misalnya ada 2 suami istri, udah tidak ada kecocokan lagi dah, bertengkar terus misalnya, udah tidak ada jalan keluar lagi dah. Kalau masih bisa jalan keluar, mediasi. Kalau tidak bisa, misalnya udah bertengkar terus, misalnya jalan satu-satunya cerai. Maka kalau mau cerai itu jangan waktu haid dan jangan waktu suci, tapi dikumpul dulu, jangan. Kapan cerai yang tidak haram itu kapan? Tunggu dia suci dari haid. Setelah suci jangan disetubuhi, cerai. Nah itu udah haram. Itu syaratnya kalau cerai haram itu 2, dalam masa suci dan belum disetubuhi, itu baru tidak haram. Kalau tidak, haram, dosa suaminya walaupun talaknya jatuh, cerainya jatuh. Nah kemudian wa in kanat ghaira haid. Sekarang kalau perempuan yang dicerai itu udah tidak haid lagi, sudah tidak haid, maka iddatuha 3 ashhur, maka masa iddahnya 3 bulan. 3 bulan lamanya karena dia tidak haid lagi. Kemudian saya ulangi ya, ini rumus nih, saya ulangi lagi. Jadi kalau ditanya orang tahu, masa iddah itu terbagi 2. Kalau suami meninggal, dia hamil sampai melahirkan. Kalau tidak hamil 4 bulan 10 hari. Nah itu yang pertama. Kalau perempuan dicerai, masa iddahnya kalau hamil sampai melahirkan. Kalau tidak hamil, lihat dulu. Kalau dia masih haid 3 kali suci. Kalau udah tidak haid 3 bulan. Sudah selesai itu masa iddah. Kemudian wal mutallaqah qabla ad-dukhul biha la iddata 'alaiha. Dan wanita yang dicerai sedangkan dia belum disetubuhi, maka tidak ada masa iddahnya. Jadi artinya kalau misalnya ada seorang suami, ada seorang laki-laki menikahi wanita, belum dia setubuhi, misalnya cuma dipegang-pegang dan lain sebagainya, tidak sampai gol, dicerai sama dia, belum disetubuhi, dicerai. Maka wanita itu tidak ada masa iddahnya. Artinya setelah dicerai sama suaminya langsung kawin lagi dengan laki-laki lain boleh. Kenapa? Belum disetubuhi. Nah, selanjutnya wa yajibu lil mu'taddati ar-raj'iyyah. Nah, sekarang wajib bagi wanita yang dicerai talak 1, talak 2. Apa yang wajib bagi dia? As-suknah, tinggal di rumah. Rumah mana yang dia tinggal? Rumah tempat dia dicerai. Harus tinggal di situ dengan syarat illa qabiha. Kalau rumah itu layak untuk dia. Artinya kalau rumah itu bangunannya layak, tidak takut roboh. Dan kalau dalam rumah itu tidak ada musuh bagi dia. Kalau rumah pun bagus, tiap hari bercakap sama orang situ lain, maka carikan dia rumah. Itu perempuan yang cerai, si suami itu yang cerai dia harus carikan dia rumah tempat tinggal yang layak untuk dia. Kenapa? Karena dia harus diam di situ dan keluar. Kemudian itu yang pertama, perempuan yang dicerai talak 1, talak 2, suami harus beri dia tempat tinggal yang layak dan nafkah.
nafaqah, harus diberi nafkah. Sampai kapan? Sampai selesai masa iddahnya. Harus wajib tuh suami tetap kasih nafkah. Saya ulangi, perempuan yang ditalak 1, talak 2, suaminya tuh mantan suaminya wajib 2, kasih dia tempat tinggal yang layak, kasih nafkah sampai selesai masa iddah. Itu kalau talak 1, talak 2. Wajibu lil ba'in. Nah, sedangkan kalau ditalak 3, itu perempuan ditalak 3. As-sunnah hanya wajib dikasih tempat tinggal saja, dunan nafaqah, tanpa diberi nafkah. Jadi perempuan yang ditalak 3, maka mantan suaminya hanya wajib memberikan tempat tinggal, tidak wajib untuk memberi nafkah sampai selesai masa iddahnya. Illa, kecuali antakuna hamilan, kecuali kalau perempuan yang ditalak 3 itu lagi hamil, maka mantan suami harus kasih dia nafkah juga. Kenapa? Bukan karena dicerai, karena dia sedang hamil, maka tetap harus dikasih nafkah sebab hamilnya. Kemudian wajibu 'alal mutawaffa 'anha zawjuha al-ihdad wa huwa al-imtina' min az-zina wat-tib. Wal mutawaffa 'anha zawjuha wal maqtuta mulazamatul bait illa lihajah. Maka wajib bagi wanita yang suaminya meninggal, dia tidak boleh berhias-hias dan tidak boleh pakai minyak wangi. Walaupun perempuan itu kalau keluar memang tak boleh minyak wangi, Bang. Nah, tapi perempuan yang sedang suaminya meninggal, lagi masa iddah 4 bulan 10 hari belum selesai, kalau keluar udah jelas tak boleh pakai wangi-wangian. Dalam rumah pun tak boleh deh. Padahal perempuan itu kan boleh kalau pakai wangian dalam rumah kan boleh. Berhias-hias dalam rumah kan boleh. Tapi kalau suaminya meninggal, dia belum selesai masa iddah 4 bulan 10 hari, dalam rumah pun dia tak boleh untuk berhias dan pakai wangi-wangian. Haram, dosa dia. Kalau keluar rumah, jangankan masa iddah, wanita biasa keluar rumah pakai minyak wangi itu memang tak boleh. Kayaknya perempuan yang pakai wangi-wangian yang harum semerbak dicium laki-laki, itu kata Nabi dapat dosa seperti dosanya orang yang berzina. Padahal dia tak berzina, tapi karena pakai wangi-wangian tercium laki-laki, maka dia mendapatkan dosa seperti zina. Makanya kalau pakai minyak wangi depan suami atau dalam rumah, jangan keluar rumah pakai minyak wangi. Kadang-kadang kalau nak pergi undangan kan apa? Kalau nak pergi undangan luar biasa, dari ujung kudung sampai ujung kos kaki semua di minyak wangi ya. Ada perempuan bahasa aku. Ya, jangan minyak wangi, dosa besar dosanya. Seperti orang berzina itu dosanya. Kata Nabi, apa kata saya? Kata Nabi, dosanya seperti wanita berzina. Nah, perempuan kalau dalam masa iddah suaminya meninggal, jangan keluar rumah dan tidak boleh pakai wangi-wangian dan hias-hiasan. Wa 'alal mutawaffa 'anha zawjuha, dan begitu juga wanita yang suaminya meninggal, mutawaffa 'anha zawjuha wal maqtutah mulazamatul bait illa lihajah. Nah, ini banyak orang yang tidak perhatian masalah ini. Perempuan yang suaminya meninggal dunia tak boleh keluar rumah, tak boleh, illa lihajah, kecuali kalau ada hajat penting darurat. Apa contohnya? Alhamdulillah, misalnya rumahnya terbakar, banjir, dia tak ada duit untuk nafkahi diri dia atau anaknya, maka boleh dia keluar untuk cari nafkah. Nah, sini disebutkan dia juga li syira'i ta'amin, atau dia untuk beli makanan keluar, boleh. Au katanin, atau beli pakaian, beli baju untuk dia pakai, boleh. Shopping tak boleh, keliling-keliling mall tak boleh. Nah, kemudian di sini juga disebutkan wa yajuzu lahal khuruj lailan, dan boleh perempuan yang sedang melaksanakan masa iddah karena suaminya meninggal tuh, boleh dia di rumah, boleh dia keluar dari rumah di malam hari, boleh. Ila dari jaratiha, ke rumah tetangga boleh. Apa contohnya? Li hadisin
wa nahwihi bi syarti at-tarji'ah wa tabit fi baitiha. Dia boleh, misalnya dia sumpah ya kan 4 bulan 10 hari tak keluar rumah. Sumpah. Dia pengen pergi ke rumah tetangganya, boleh tak? Boleh. Dia mau ngobrol-ngobrol, boleh. Tapi dengan syarat harus balik dan nginap ke rumahnya. Nah, jadi berarti perempuan yang suaminya meninggal itu dia boleh keluar rumah kalau hajat darurat, seperti tadi itu kebakaran atau rumahnya kena banjir atau ada anaknya sakit, tak dia bawa ke rumah sakit, atau dia mau beli makanan, mau beli pakaian, atau dia sumpah galau, dia pergi ke rumah tetangga, tetangga ya bukan yang jauh-jauh, tetangga, dia ngobrol biar tak sumpah. Nah, habis itu balik lagi ke rumah, itu diperbolehkan. Nah, tapi kalau untuk jalan-jalan tak boleh. Istilah orang sekarang itu apa? Healing. Ya, healing. Nah, healing. Nah, itu tak boleh. Kalau suami meninggal, tidak boleh itu jalan-jalan. Nah, kemudian sekarang babul li'an, bab tentang li'an. Dulu pernah sudah saya singgung bahwasanya tidak boleh menuduh orang berzina sembarangan. Sudah kita bahas kan, tidak boleh. Orang yang menuduh orang lain berbuat zina itu namanya qadhif. Orang yang menuduh orang lain berbuat zina itu namanya qadhif. Perbuatannya namanya qadzaf. Nama perbuatannya qadzaf. Contoh, maaf. Kalau ada seorang lihat wanita pakai pakaian seksi, pulang tengah malam jam 1, jam 2, jam 3, hati-hati mulut dijaga. Jangan berani-berani bilang pelacur. Jangan berani-berani bilang itu wanita PSK dan lain sebagainya. Jangan, tak boleh. Islam tak bolehkan itu. Bahkan dalam Islam, jangankan ngelihat dia cuma pulang malam pakai seksi. Dalam Islam tuh ngelihat dia masuk dalam kamar dengan laki-laki yang bukan suaminya tanpa pakaian, tidur satu ranjang sampai dia sampai dia bergumul. Maaf, tapi tidak lihat sampai gol, tidak lihat sampai masuk. Tidak boleh nuduh berbuat zina, tidak boleh. Kalau nuduh berbuat zina, itu dalam hukum Islamnya yang nuduh ini dicambuk 80 kali. Makanya kalau ada orang nuduh orang lain atau mengatakan, ih perempuan itu tuh PSK tuh, perempuan itu tuh pelacur tuh, itu yang ngomong, dia harus dicambuk 80 kali. Bukan pakai rotan, pakai cambuk tuh. Badan itu dicambuk. Sekali cambuk tuh kulit ikut, lepas kulit tuh. 80 kali dicambuk. Kecuali dua. Kecuali kalau wanita yang dituduh dia pelacur tuh memang ngaku dia pelacur. Kalau dia ngaku, yang nuduh selamat. Kalau dia tidak ngaku, bagaimana? Ini yang nuduh harus mendatangkan 4 orang saksi. Laki-laki, kalau perempuan 8 orang. Kalau laki-laki 4 orang. Yang melihat kejadian itu langsung, bukan lewat video, langsung sampai gol. Susah kan begitu kan, tidak mungkin terjadi, kan? Tapi itu artinya dari zaman Nabi sampai sekarang belum pernah terjadi orang menyaksikan seorang yang berzina langsung 4 orang jadi saksi, belum pernah terjadi. Tapi kalau ada orang yang menyaksikannya, kalau dia punya bukti, dia punya 4 orang yang menyaksikannya, itu perempuan yang dituduh berbuat zina, kalau dia pernah kawin, dia dikubur setengah badan, dilempar pakai batu yang sedang-sedang sampai mati, dirajam namanya. Kalau dia belum pernah nikah, itu perempuan yang berbuat zina, yang diberikan saksi 4 orang tuh, kalau dia belum pernah menikah, dia dicambuk 100 kali. Kenapa 100 kali? Kan dia belum pernah menikah. Makanya dari zaman Nabi sampai sekarang belum pernah terjadi orang yang mengaku, orang yang dituduh berbuat zina dan dihukum gara-gara 4 orang saksi melihat, belum pernah. Tapi pernah zaman Nabi terjadi, di zaman Nabi terjadi wanita dirajam sampai mati karena dia ngaku, dia sendiri yang ngaku, dia datang kepada Nabi.
Coba lihat di Nabi Muhammad SAW. Ini cerita banyak hikmahnya. Ada seorang wanita datang kepada Nabi. Apa dia bilang? Wahai Rasulullah, celaka saya wahai Rasulullah. Kamu kenapa kata Rasulullah? Saya berzina. Coba lihat apa kata Nabi. Mungkin kamu cuma pegang-pegang tangan kali kata Nabi. Nabi bilang gitu tuh kenapa? Nabi bukan bilang, dah jangan ngaku. Nabi tidak bilang gitu. Nabi bilang begini nih. Mungkin kamu cuma pegang-pegang kali kata Nabi. Maksud Nabi itu udahlah taubat ya gitu maksud Nabi. Taubat ya taubat. Enggak Nabi. Saya bukan pegang-pegang. Saya berzina. Apa kata Nabi? Mungkin kamu cuma cium-cium kali kata Nabi. Maksud Nabi itu udahlah jangan ngaku gitu taubat. Allah tuh Maha Pengampun. Jangan ngaku gitu biar tak dihukum. Cuman Nabi tak bilang jangan ngaku enggak. Nabi pakai bahasa kiasan. Mungkin kamu cuma cium. Enggak Nabi, saya berzina kata dia. Mungkin kamu cuma peluk-peluk. Tidak Nabi, saya berzina dia bilang. Coba lihat apa kata Nabi. Dan gini ya. Lagi hamil. Dia bilang, "Ini Nabi saya lagi hamil nih. Ini dalam perut saya anak zina." Apa kata Nabi? Nah, udah. Tunggu dia sampai lahir kata Nabi. Ini perempuan betul-betul ingin taubat dia. Sampai lahir, itu anak zina dibawa ke Nabi. Wahai Rasulullah, ini anak zina. Apa kata Nabi? Bawa lagi. Susu kan dia sampai 2 tahun kata Nabi. Saking sayangnya Nabi. Susu kan dia sampai 2 tahun. Udah 2 tahun, Nabi udah 2 tahun dah. Padahal perempuan itu kalau mau lari kan bisa. Tapi dia betul-betul ingin taubat. Ini Nabi udah 2 tahun juga. Nah, karena dia udah ngaku, Nabi tidak bisa harus dihukum nih. Dia betul-betul ingin taubat. Dikumpul setengah badan, dilempar dengan batu yang sedang-sedang, lempar sampai mati. Meninggalnya. Apa kata Nabi?